Kembali di Tokoh Kita dan kita masih bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Bapak Taufik. Ya Pak Taufik, berikutnya nih kita mau bahas tentang arsip. Siap. Sebenarnya apa sih yang disebut arsip Pak Taufik? Ya, begini Mas Rizky. Ya ini kesempatan yang baik kepada pemirsa nantinya masyarakat bahwa arsip itu berdasarkan definisi di undang-undang, pengertian arsip adalah rekaman kegiatan dan peristiwa yang direkam melalui medium tertulis maupun medium yang berbasis teknologi informasi. Singkat ceritanya begitu. Jadi segala hari ini kayak peristiwa wawancara ini, dialog ini, ya nanti itu jadi arsip sesungguhnya. Kalau ada aktivitas di kantor, ada administrasi, paper, yaitu arsip. Kalau paper sudah paperless, kantor itu elektronik, ya arsip elektronik. Termasuk juga kita hari-hari ini kayak Mas Rizky barangkali punya HP hari ini, WA, terus bikin email, dan sebagainya. Itu arsip pribadi Mas Rizky, itu arsip. Suatu saat itu menjadi kebutuhan apabila memang dibutuhkan, terutama khususnya yang terkait dengan masalah-masalah hukum, pembuktian dan sebagainya. Itu bisa dijadikan alat bukti. Karena hari ini kita menganut semua hukum pembuktian, kan begitu. Jadi segala yang direkam, baik dengan tertulis maupun yang direkam elektronik gitu kan, itu namanya arsip. Hari ini menurut undang-undang seperti itu. Nah, ketika bicara arsip masa lalu tentunya ini proses panjang perkembangan teknologi. Kalau dulu mungkin semua paper bahkan ada di lontar, ada di sebagainya. Nah, sekarang kan udah teknologi sudah canggih, sebentar kemudian barangkali kertas akan ditinggalkan juga, sudah lari ke basisnya, sudah lahir ke bond digital, arsip elektronik semua. Nah ini menjadi penting, itu tantangan bagi kami bagaimana kita memanage arsip-arsip elektronik dan tidak mudah, lebih complicated lah persoalannya. Beda dengan ngurus paper, disimpan, di restorasi, dibersihkan, dia akan long term. Tapi kalau arsip ini kan juga yang elektronik, resikonya tinggi, dia harus di backup, belum kena masalah teknologi yang usang dan sebagainya. Oleh karena itu kami sudah masuk ke dunia itu Mas Rizky. Mungkin paradigma supaya masyarakat juga lebih paham bahwa arsip itu bukan seperti paradigma dulu hanya kertas atau surat. Iya, ataunya surat Ya, kalau arsip. yang udah kuning mengusam, kumel gitu, ya itu orang urusan arsip begitu kan, begitu. Bukan lagi. Sekarang arsip ya seperti hari-hari di kehidupan itu ya arsip sesungguhnya. Nah, hari ini sudah basisnya elektronik. Nah, bagaimana itu baik Mas Rizky punya arsip pribadi, keluarga, organisasi, JAK TV juga punya aktivitas, arsipnya banyak. Itu bisnis proses, itu namanya arsip semua. Semua proses itu arsip. Begitu juga pemerintahan, negara dan sebagainya. Negara ini kan di awal saya katakan ada sejarah panjang terekam dari sebuah arsip. Nah, akhirnya akuntabilitas kinerja itu ujung-ujungnya akan menjadi masa lalu, masa lampau menjadi sebuah histori. Nah memang dia ada benang merahnya dengan histori akhirnya. Pada saat hari ini yang tercipta arsip di mana-mana itu arsip pribadi itu namanya belum sejarah. Dia bicara masalah akuntabilitas kinerja individu, organisasi dan sebagainya, arsip pribadi. Tapi dia akan menjadi, kalau dia nanti akan menjadi arsip yang bernilai sejarah, itu harus diserahkan ke arsip nasional. Jadi ada dua secara konsep dan teori arsip itu, arsip dinamis yang ada di lembaga pencipta. Lembaga pencipta itu ya kantor-kantor pemerintah maupun non pemerintah. Nah diatur di undang-undang. Nah mereka nanti melakukan aktivitasnya dengan manajemen kearsipan dinamisnya yang dilakukan pembinaan oleh Arsip Nasional. Kami berharap mereka tertib arsipnya karena nanti kami punya kepentingan lembaga Arsip Nasional ini mengambil arsip yang udah mempunyai nilai sejarah nasional, memori kolektif. Memori kolektif bangsa ini harus disimpan dan dijaga dari aktivitas organisasi yang mempunyai nilai kesejarahannya tinggi. Tidak semua yang diciptakan oleh kantor-kantor itu masuk ke arsip nasional. Ada mekanisme. Dari dinamis menjadi arsip statis. Ada mekanisme supaya nanti nilai kesejarahan di dalamnya. Nah yang ada di sini otomatis arsip udah otentik dan asli dari pencipta. Yang sudah kategorinya sudah masuk kategori nilai kesejarahannya tinggi untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan. Kurang lebih itu tentang arsip. Nah mediumnya
bisa yang paper, kita menyimpan semua medium. Medium itu medianya ya, bisa paper, bisa foto, bisa kartografi, bisa voice aja, suara aja, ada film dokumenter, ada real maupun geometric, betacam dan sebagainya. Bahkan kita juga menyimpan yang sudah yang namanya optic disc dan sebagainya. Itu medium yang sudah basisnya teknologi yang berkembang. Jadi masyarakat mudah-mudahan lebih paham lagi melihat arsip bukan lagi sebuah hanya surat yang sudah kotor dan kusam, bukan seperti itu, paradigmanya sudah bergeser. Nah sehingga sekarang yang ada di Arsip Nasional ini, Mas Rizky, untuk kami kembalikan kepada masyarakat karena pelayanan publik kami. Kami ingin bahwa arsip ini digunakan, didaya gunakan untuk ikut mencerdaskan masyarakat tentang apa yang terjadi di negeri kita yang kita cintai ini. Kalau umpamanya bagaimana perjalanan membuat jalan dari Denles maupun jalan Raffles dan sebagainya zaman dulu, itu ada di kami dokumen-dokumen itu. Hari ini kan Pak Jokowi sedang infrastruktur ya. Nah, kalau bicara infrastruktur jalan, di kami ada masa lalu tuh tentang jalan itu. Jadi Menarik. foto-foto yang beredar di Google itu foto-foto zaman dulu ya, itu bisa dilihat. cari di sini. Makanya masyarakat atau anak-anak milenial kami sedang juga sedang alih mediakan digitalisasi supaya mereka bisa akses nanti melihat seperti apa sih infrastruktur zaman dulu kan begitu. Seperti apa kereta zaman dulu, sekarang udah MRT, LRT ya. Zaman dulu juga ada kereta, terus macam-macam transportasi kita ada. Nah, disitulah sesungguhnya bisa didaya gunakan arsip yang ada di lembaga kami ini untuk kepentingan masyarakat. Kami senang, kami terbuka setiap saat kecuali Sabtu dan Minggu sesuai dengan jam kerja kita. Dan dulu kita juga sudah buat namanya arsip itu menjadi sebuah informasi dan pembelajaran kepada terutama anak-anak sekolah. Ada namanya di depan itu diorama sejarah perjalanan bangsa. Diorama sejarah perjalanan bangsa itu semua konten itu dari arsip yang ada di kami, yang tersimpan di kami. Arsip itu kita telusur, kita buat semacam cerita panjang. Nah, akhirnya kita jadikan namanya diorama sejarah perjalanan bangsa ini. Nah, kami harapkan dengan upaya-upaya itu masyarakat sudah mulai berangsur-angsur sadar akan arti pentingnya arsip. Sehingga arsip itu tidak lagi diartikan sebuah kertas tadi yang di awal Mas Riki nanya saya, sudah tidak lagi. Kita ingin memberikan yang terbaik, arsip menjadi knowledge, ilmu dan pengetahuan, ikut mencerdaskan masyarakat akan bangsanya ini apa yang sudah dilakukan. Di sini sesungguhnya gudangnya. Nah tentunya dengan segala terbatasan juga kami sedang berupaya terus-menerus proses digitalisasi ini. Karena begitu banyak ya masa lalu kasanah, bahasa kami kasanah atau koleksi itu masih belum kami lakukan alih media digitalisasi. Dan karena itu terus-menerus kita dalam rangka menumbuh kembangkan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat tuh berbondong-bondong memanfaatkan arsip yang sedang kami proses untuk sebuah informasi kepada masyarakat. Karena sesungguhnya arsip itu bukan informasi yang terkubur. Jadi ketika arsip yang sudah masuk ke sini, dia harus kembali ke masyarakat, diolah oleh teman-teman namanya arsiparis. Kalau di kami ini yang ahli ngurus arsip namanya arsiparis, Mas Rizky. Arsiparis? Arsiparis. Jabatannya namanya arsiparis, pejabat fungsional. Nah mereka yang melakukan itu mengolah, nah hasil olahannya menjadi sebuah informasi baru kepada masyarakat. Jadi masyarakat tinggal memanfaatkan arsip itu sudah dalam bentuk informasi. Informasi inilah yang kami sampaikan di depan pelayanan publik kami. Pelayanan publik kami ya tentunya dengan mekanisme yang ada, silakan masyarakat memanfaatkan itu. Banyak sekali manfaat dari arsip. Oke baik, nah kemudian Pak Taufik bicara soal koleksi. Ini saat ini koleksi dari Arsip Nasional ini sudah berapa banyak, tapi kita akan ngobrolnya usai jeda berikut ya Pak Taufik ya. Kami akan kembali tetap di Tokoh Kita.